Tentang surah Ali Imran ayat 95 dan 96 menjadi prinsip satu, jangan pernah sekali-kali untuk terjerumus di dalam langkah-langkah kemusyrikan. Ingkang nomor kali menyadari betul bahwa rumah ibadah yang kemudian Allah jadikan mula-mula di muka bumi ini adalah Makkah. Maka ketika Nabi ditanya, rumah ibadah yang pertama dibangun adalah Makkah, yang kedua Masjidil Aqsa. Maka sampai hari ini, mengapa penduduk Palestina masih bertahan? Itu bukan sebab apa-apa Bapak Ibu. Sebab mereka itu menjaga janji Allah Subhanahu wa taala. Lalu sahabat bertanya lagi, lalu yang ketiga apa ya Rasulullah? Yang ketiga adalah masjid di mana engkau tinggal. Maka salah satu syariat Rasulullah Muhammad SAW itu yang beda dengan syariat nabi-nabi terdahulu adalah waju'ilat al-ardu kullahu masjidan. Selama itu di atas muka bumi, kalau panjenengan sami bisa menunaikan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul amin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ila yaumiddin, amma ba'd. Wonten ing ngarsanipun para sesepuh sepuh ingkang kawula hormati, ngarsanipun para asatidah ingkang kawula hormati ugi, sumrambahipun dumateng Bapak Ibu para rawuh sedaya ingkang tansah dipunrahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur wonten ing ngarsa dalem Allah ingkang antos titiwaji yang punika. Kalau panjenengan sami dipun keparengaken dening Allah saged marak sowan tindak pengajian wonten ing papan punika. Mugi-mugi lampahipun kula panjenengan sami saking tempatipun piyambak-piyambak saged dipun catet Allah sarana tambahipun amal kesaenan kula panjenengan sami wonten ing alam donya punika, sehingga pinjang saumpami dipun suni pertanggungjawaban Mas Budi napa nyutari isih urip ning donya nggih alhamdulillah. Riyen wekdal urip niku tinggi napa mawon? Oh, tinggi pengajian. Insyaallah. Tapi nek jawabanipun oh tinggi rasan-rasan. Niku wajib enten catatan. Bila insyaallah mugi-mugi menika salah sawijining ikhtiar. Namanya ikhtiar tentu banyak godaan. Ada kalanya hujan, ada kalanya flu, ada kalanya batuk. Maka saya izin mangke kalau ada hal yang kurang jelas nuwun pangapunten, tapi pada prinsipnya mugi-mugi ikhtiar kula panjenengan sami dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ingkang nomor kali salawat dan salam mugi kaaturaken dumateng junjungan kula panjenengan sami Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng keluarganipun, dumateng sahabatipun, lan mugi-mugi lumeber dumateng kula panjenengan sami awit saking netepi dawuh-dawuhipun, sunah-sunahipun injang saged dipun kemalaken dening Allah Subhanahu wa taala wonten ing swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu bapak ingkang dirahmati Allah, wau sampun dipun ngendikaken saat qiyam wonten ing ngajeng surah Ali Imran ayatipun 9 gangsal 95. Nggih. Sampun sedaya? Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul sadaqallah, qul sadaqallah, fattabi'u millata Ibrahim hanifa, fattabi'u millata Ibrahim hanifa, wa ma kana minal musyrikin, wa ma kana minal musyrikin. Kita waos maknanipun a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kula nyuwun reksa dumateng Allah saking panggodanipun setan ingkang rinajam. Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan nyebat asma dalam Allah ingkang maha mirah tur welas asih. Kul dawuh sira Muhammad, sadaqallah, bener sapa Allah. Fattabi'u, mongko anuta sira millata Ibrahim, ing agamane Nabi Ibrahim, hanifan, hale lurus, wa ma kana, lan ora ana iya ing Ibrahim minal musyrikina, iku golongan wong kang padha musyrik kabeh. Ya, Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu saja setunggal mawon misinipun utusanipun Allah Subhanahu wa taala. Saya ingkang dipun sebat kanthi istilah nabi, menapa dene ingkang dipun sebut dengan istilah rasul. Napa menika? Wa ma kana minal musyrikin. Supados dadosaken kula panjenengan sami ingkang dados makhlukipun Allah Subhanahu wa taala menika boten kalebet tiang-tiang ingkang musyrik. Kambilipun atur musyrik menika mendua. Hari-hari ini bahasa yang paling sederhana itu kan mendua. Mencari orang, ini baru urusan manusia saja sudah menggegerkan dunia persilatan. Mulai dari kalangan orang yang tidak terkenal sama sekali, tapi ini teng arisan terkenal nih. Kayak toh, sing pojok kayak. Sampai orang yang levelnya paling tinggi, aktif misalipun atau tokoh tertentu lan sak piturutipun. Itu baru sebab urusan manusia. Napa malih ini kaitanipun kali Allah Subhanahu wa taala ingkang nyipta kula panjenengan sami. Seandainya itu diukur dengan kula panjenengan sami yang diciptakan Allah dengan segala kenikmatan yang luar biasa ini, milo kok masih saja patos sesembahan, patos keimanan kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka tak terbayang bagaimana hebohnya dan bagaimana viralnya. Tapi sayangnya Allah Subhanahu wa taala itu maha ampunnya itu luar biasa. Selama dereng dipun kersakaken pundhut itu masih terbuka pintu napa? Pintu taubat.
Midanget pangandikanipun Allah wonten surah Az-Zariyat ingkang masyhur menika, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dados Allah menika nakdiraken kula panjenengan sami wonten ing alam dunya punika kaburih supados untuk supaya bisa beribadah. Dan tujuan yang paling pertama utawi pondasi, kalau orang membangun rumah itu pasti pondasinya harus kuat. Itu satu, harus tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ayat di bawahnya ini nanti membahas tentang Mekah, ibu bapak yang dirahmati Allah. Saya baru tahu kemarin, karena status saya hari ini berpakaian putih ini sedang dalam tahanan bapak ibu, tahanan di asrama haji. Tapi insya Allah bisa melipir-melipir karena mulainya baru jam 7. Ada kegiatan sertifikasi pembimbing. Maka disampaikan di daerah Sulawesi itu ada amaliyah ibadah haji namanya Bangkaeng kalau saya tidak keliru. Jadi naik gunung, nah, turun gunung itu sudah dianggap naik haji. Lagi bisa dikonfirmasi di YouTube. Saya sendiri pun baru tahu kemarin. Jadi, sudah haji berulang kali itu naik gunung, turun gunung. Tapi pelaksanaannya juga sama Bapak Ibu di bulan Dzulhijjah. Nah, ini kan pasti bermasalah. Jadi kalau sejak awal tujuannya bermasalah, pasti belakangnya tata caranya nanti juga akan bermasalah. Yang sudah jelas-jelas nyun sewu tujuannya ke tanah suci saja, pulang ke tanah air belum tentu menyelesaikan masalah. Saya punya pengalaman di lapangan itu, ada niatan suami istri itu ingin ke tanah suci, tapi ini kasuistis tentu. Tentu banyak motif jamaah ke tanah suci itu, ada yang supaya bertambah rezekinya, anaknya segera mendapatkan momongan dan sebagainya. Ini itu diniati untuk supaya menyelesaikan persoalan di antara mereka berdua. Kok nih dilalah niku ketemu pembimbing yang orientasinya itu tidak mendamaikan, tapi memisahkan. Nggih sampun, kundur saking tindak umroh bukannya makin bersatu, tapi malah makin menjauh. Ini hanya salah satu gambaran saja Bapak Ibu. Saya ingin matur hal yang paling harus mula-mula diperhatikan di dalam ajaran Rasulullah Muhammad SAW sejak zaman Nabi-Nabi terdahulu itu namun satu, li'ila'i kalimati la ilaha illallah, untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah. Sebab pertanyaan ini pun tiang-tiang Yahudi di ayat sakderenge pun kan maido Nabi Muhammad. Nalikali pun sudah diberikan pertanyaan, Nabi sudah menjawab dengan benar. Dan Nabi di awal karena sudah tahu tabiatnya orang Yahudi itu suka melinjani janji. Jadi hati-hati kalau sudah berjanji tidak ditunaikan. Mboten ateges tiyang Yahudi mboten. Tapi kecipratan sifatipun apa? Tiyang Yahudi. Buktinya hari ini kan International Court Justice sedang mencari Perdana Menterinya Israel ya. Itu DPO paling populer hari ini. Tapi pertanyaannya sekuat apa? Sekuat apa PBB itu akan mengejar Neta sinten Mbak? Netanyahu. Tapi itu sudah final itu putusannya. Tinggal nanti eksekusinya. Terus niku Bapak Ibu ingkang dipunrahmati Allah, tugas kula panjenengan sami midhanget ayat menika kul sadaqallah, membenarkan ajaranipun para nabi lan rasul menika. Nun inggih ampun ngantos kula panjenengan sami terjerumus wonten ing perkawis ingkang dipun sebut musyrikin. Tentu kalau nanti membahas di dalam kitab-kitab akidah, kan musyrik ini mulai dari yang musyrik kecil sampai musyrik yang paling besar. Dan kalau kami tidak keliru mengingatnya, termasuk sewu aku kul walidain.
Ini kalau dalam kitab Kabairul Kabair, di antara dosa-dosa besar itu digandolkan ya apa? Dikaitkan dengan salah satu bentuk syirik. Sebab apa? Ridallahi fi ridal walidain wa suktullahi fi suktil walidain. Nah, kemarin kalau di dunia persilatan kan baru heboh seorang anak Yunsewu membunuh sinten bapak ibunya, bahkan sampai neneknya nggih. Nauzubillah wa naudzubillahi min dzalik. Moga mangke dipun prihatosaken malih ampun ngantos kula panjenengan sami itu sudah ngaji berulang kali, tapi justru ada peluang, ada kesempatan untuk berbuat kemusyrikan. Milo pentingnya ngaji itu di situ, untuk saling mengingatkan, bahkan yang berbicara juga harus diingatkan supaya bisa selamat bersama-sama insya Allah. Kita lajengaken ayat 96. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarakan وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين ببكة مباركا وهدى للعالمين. Inna satuhuni awwala kawitani baitin bait utawi omah wudi'a kang didadekake iya bait linnasi kanggo manusa lalladzi bi Bakkata yakti iku kang ana ing Mekah mubarakan hale den berkahi wahudan lan dadi pituduh lil alamina tumraping wong alam kabeh. Ya, ibu bapak ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingkang salajengipun kalau sudah membenarkan Allah Subhanahu wa taala, salah satu wujud kebenaran itu adalah meyakini pilih para nabi lan rasul utusanipun Allah menika katakdiraken Allah itu diturunkan di Jazirah Arab. Diturunkan temudi Bapak Ibu di Jazirah Arab. Mulai dari yang paling bawah maupun sampai yang paling atas. Dan saumpami wonten ingkang ahli bumi wonten ing mriki, itu dulu bumi ini kan bentuknya tidak selebar utawi semembentang hari ini. Ataupun ada pergerakan yang membuat semisal Indonesia ini menjadi terpecah-pecah dari Sumatera, Jawa, Kalimantan. Itu dulunya kan rekat ngoten nggih. Nah, ada beberapa alasan ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang menapa para nabi lan rasul utusanipun Allah itu mula-mula diturunkan ada di Jazirah Arab. Satu, ibu bapak yang dirahmati Allah, pilih tentu peradaban manusia ingkang sepindahan itu tentu tidak semudah hari ini. Membayangkan kalau ini nanti Mekah itu soal apa? Soal peribadatan haji hari ini.
Kalau saya matur dengan para hujjaj ingkang rumiyin, itu kan perjalanannya sampai berbulan-bulan gitu Bapak Ibu. Wonten ingkang niti kapal dari wonten cek kesehatan itu. Apalagi vaksin. Artinya alam ini begitu ganasnya luar biasa. Maka perlu ada sosok manusia yang kuat untuk menghadapinya. Dan salah satu genetik manusia yang kuat itu sumbernya ada di Jazirah Arab waktu itu. Ingkang nomor kali perihal manusia di zaman itu adalah kuatnya ta'assub utawi kesukuan. Maka di peradaban manusia yang lama itu seringkali, jangankan yang lama, hari ini aja kadang-kadang nyuwun sewu senggol bacok tas wonten itu. Jadi kalau manusia dulu itu karena saking kokohnya menjaga kerumunannya, perkumpulannya, itu kalau berhubungan dengan kawanan yang lain itu seringkali wonten pertikaian. Salajengipun ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan kota Mekah ini dibangunlah sebuah bangunan yang di dalam tafsir dijelaskan bibak kata mubarakah. Tentu bangunan yang lain waktu itu manusia sudah mengupayakan ada, tapi bangunan yang dijadikan pertama kali untuk menjadi tempat peribadatan meninjih bangunan Ka'bah menikah. Jadi Ka'bah ini kalau nanti menelusur sejarah dan membaca tafsir yang jumlahnya banyak sekali, itu adalah bangunan pertama yang didirikan oleh Nabi Adam alaihissalam sebagai tempat beribadah. Setelah diturunkan ke muka bumi dan berpisah dengan sinten Hawa, lalu nanti dalam kisahnya bertemu di dalam Jabal, lalu hari ini dikenal dengan Jabal Rahmah. Matur Jabal Rahmah ini juga kadang-kala sering menjadi peluang untuk bersikap musyrik juga. Sebab kenapa? Berdoanya tidak menghadap kiblat, tapi berdoanya justru menghadap teng putih Bapak Ibu. Sama-sama batunya, Ka'bah itu juga batu, di Jabal Rahmah itu juga ada tugu, itu juga batu, tapi konsekuensinya benteng. Makanya para jamaah itu ketika naik, ya, yang memang diberikan kesempatan untuk naik dan mampu untuk naik, hari ini sudah ada tangganya dan cukup accessible karena tipis-tipis tangganya, boten inggil nih. Itu tidak jarang untuk selalu diingatkan dengan berbagai bahasa Arab, bahasa Inggris, Melayu, Indonesia, untuk supaya kalau berdoa menghadap kemana Bapak Ibu? Menghadap ke Ka'bah, ke arah kiblat. Tapi ya karena kreativitasnya manusia itu coretannya di mana-mana. Karpe apa? Karpe supaya bisa ini biasanya pasangan ini ditulis Budi Susi, supaya harapannya bisa melekat selama-lamanya. Faktanya tidak demikian. Pada akhirnya nanti juga akan dipisahkan oleh siapa? Oleh maut. Mau selama-lamanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inna awwala baitin, jadi rumah ibadah yang pertama dibangun di muka bumi ini adalah Bakkah menikah. Mas kok namanya bukan Mekah, ngoten nggih? Nah, Bakkah inilah nanti salah satu penamaan nama lain dari kata Mekah itu sendiri. Jadi Bakkah itu adalah nama tempat sesungguhnya Bapak Ibu, lembah di tengah Jazirah Arab. Menariknya, ini tentu masih dalam penelitian, kaitannya dengan GMT. GMT menikah Greenwich Mean Time yang hari ini ada di Inggris. Ini diteliti oleh orang Jerman. Sebetulnya kalau boleh jujur, titik tengah mulainya waktu itu harusnya bukan di Inggris itu, di jam itu, tapi seharusnya mulainya ada di Ka'bah itu sendiri. Karena
Di penelitian selanjutnya, ini yang meneliti malah bukan orang Islami, itu ada pusaran di dalam Ka'bah itu, termasuk pusaran di atasnya dilanjutkan oleh manusia yang melakukan tawaf, bahkan sampai ke luar angkasa itu mutarnya selalu berlawanan arah jam, ya Bapak Ibu. Itu semua ada energi yang luar biasa. Meskipun orang Amerika bilang saya tidak akan melewati pesawatnya tidak akan mungkin melewati Ka'bah karena alasan menghormati peribadatan, tapi kalau memang betulan memang mau lewat, energi itu yang luar biasa, bisa jadi pesawat itu akan jatuh. Tapi sayangnya kan dunia ini adalah soal kesepakatan. Ada yang usul, tapi kalau tidak disepakati ya akan sulit. Sama, PBB sudah menyepakati bahwa Netanyahu itu harusnya ditangkap, tapi karena masih ada bagian-bagian yang tidak menyetujui, apalagi yang pegang hak veto, ya sulit untuk ditegakkan. Maka penelitian itu sampai hari ini masih terbatas penelitian yang belum bisa disepakati oleh banyak negara. Karena tentu khawatir seandainya aturan itu berubah, ya tentu perpolitikan berubah dan banyak pengaruh yang lainnya. Yang paling utama adalah Islam semakin meninggi. Nah, semoga bagian ini menguatkan kula panjenengan sami sampai kapanpun Ka'bah itu memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala selain daripada yang disebutkan di ayat menika. Tempat ibadah yang mula-mula dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala menika Ka'bah. Lalu apa Mas yang terjadi di masa Nabi Ibrahim alaihissalam kali Nabi Ismail? Nah, waktu itu, jadi Ka'bah ini kalau berbicara sejarah panjang, ada waktu kebanjiran juga Bapak Ibu. Jadi tidak hanya Jakarta yang kebanjiran atau tempat lain, karena hari ini banyak daerah. Kemarin yang sempat tidak habis pikir adalah Wonosobo, banjiran gitu. Ya, jadi apalagi Mekah ini adalah lembah, maka sering kebanjiran. Nah, Ka'bah ini pernah pula, apa istilah kita, kelem. Nah, di masa Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail itu ditinggikan. Jadi yang membangun Ka'bah itu yang tepat adalah sandas Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim itu mungkin lebih tepatnya hari ini istilahnya merenovasi, meninggikan. Makanya di sana nanti ada makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu sandas makamnya Ibrahim ada di situ, makam itulah tempat berdiri. Maqam Ibrahim musalla. Maka setelah tawaf itu sholat di belakang makam Ibrahim. Terus ampun di belakangnya persis, maka tidak ditabrak tiang ingkang tawaf. Nah, tentu makanya kalau midangat ayat yang lain, mangka nada kholahu kana aminah. Sinten kemawon ingkang mlebet wonten ing pakah menika, maka akan dijamin keamanannya. Sekalipun keadaannya kredit luar biasa, dempetan, uyelan, tapi akan dijamin keamanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk masih di dalam tentang penelitian tadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari energi yang ditimbulkan pusaran itu itu menjadikan manusia yang ada di Arab itu sehat-sehat. Meskipun nanti pas pulangnya batuk, ngoten nggih. Tapi pas di sana itu menjadi sehat. Mubarakan yang penuh keberkahan. Tentu banyak riwayat, misalkan berdoa di Masjidil Haram, beribadah di Masjidil Haram. Ini kalau harus dihitung-hitung ngoten nggih, akan bernilai berapa Bapak Ibu? Ya 100.000 nggih. Ya. Maka kadang-kala kalau sudah matur ini tuh, kalau pelaksanaan haji seringkali tidak terukur, terutama jamaah haji yang karena yang oleh petugas sebetulnya sudah diingatkan. Ini kan masih musim panas Bapak Ibu. Kami kalau matur dengan jamaah Bapak Ibu nderek nanti kalau beribadah di Masjidil Haram, terutama pas musim panas, itu menjadi kalong. Pirsa kalong ya beribadahnya di malam hari. Sebab kalau di siang hari itu panasnya luar biasa.
Karena Indonesia ini manusianya satu kecil-kecil, yang kedua nek disinggel niku temuncal, dan dikenai panas terik yang luar biasa, maka yang paling aman ibadahnya di malam hari. Sewaktu kami kemarin berangkat, ada usia di atas saya 2 tahun, itu karena merasa masih muda, saya sudah matur begitu. Ya, 3 hari berturut-turut itu siang malam. Nggih pun numpak bis niku. Artosipun lek kepanasan mboten banget lah. Yang keempatnya itu mimisan. Ya, sebab tidak mengukur kemampuan diri. Saya hanya ingin matur Bapak Ibu yang dirahmati Allah bahwa beribadah itu juga harus napa namanya pun empan papan dan tahu kemampuan diri. Perintahipun Allah kan fattaqullaha mastata'tum. Dan ini menjadi acuan kula panjenengan sami, mugi-mugi bisa menakar kemampuan kula panjenengan sami anggenipun beribadah, apalagi di tengah kepadatan. Kalau tempatnya dekat dan mudah aksesnya, insya Allah lebih mudah. Wahudan lil alamin, maka syiarnya membayangkan peradaban Rasulullah SAW yang waktu itu bahkan diusir dari Mekah ke Madinah, dan tampaknya ini sudah menjadi nasibnya para juru dakwah yang lurus tentunya, itu sering bernasib mungkin tidak disukai banyak orang. Kalau ingin dicintai banyak orang itu menjadi influencer gitu, atau menjadi artis, itu pasti disukai banyak orang. Tapi nanti kalau sudah ada masalah tertentu, karirnya turun. Karena niat sejak awal itu untuk mencari popularitas. Nasib para nabi dan rasul menikah mulai dari yang terbunuh, diusir dari rumah oleh istrinya, bahkan Nyun Sewu dikira orang gila ya, Nabi Nuh alaihissalam. Tapi kemudian hari ini kalau panjenengan sami Bapak Ibu menyaksikan syiarnya apa yang dulu dialami oleh Nabi Muhammad SAW, bahkan sudah menjadi DPO orang-orang Quraisy. Siapa yang membunuh Muhammad akan mendapatkan harta yang luar biasa. Hari ini Islam sudah ke seluruh penjuru dunia. Bahkan sebetulnya Eropa hari ini sudah mulai ketar-ketir. Selain tingkat ateisnya tinggi, ateis menikah tidak percaya Tuhan. Sebab mereka banyak ditipu oleh penceramah-penceramah itu karena motif-motif tertentu. Tapi juga meningkatnya tiang-tiang ingkang napa mu'allaf. Maka banyak masjid bermunculan di Jepang, di Amerika, di Inggris, di Spanyol kemarin Muhammadiyah membebaskan gereja ya, kalau saya tidak keliru. Itu semua semoga menjadi ikhtiar dan bukti bahwa memang Islam menikah menjadi hudan lil alamin. Tidak hanya di Yogyakarta, di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Bahwa Nabi Muhammad itu diutus untuk rahmatan lil alamin. Termasuk nanti sampai hari ini untuk membantah tadi yang ibadah naik haji naik gunung itu. Setiap tahun haji sering dikenal dengan mu'tamiril muslimin, muktamarnya atau berkumpulnya kaum muslimin sedunia. Maka ini juga menjadi penting supaya kalau panjenengan sami sadar betul bahwa umat Islam hari ini semakin besar, tapi semoga juga diiringi semakin besar pula kebaikan, kemanfaatan yang bisa dihasilkan. Tidak hanya banyak saja, tapi juga ada isinya dan kemanfaatannya, insya Allah. Mungkin mengatakan Bapak Ibu yang saya kalau aturakan 2 ayat mawon wonten ing surah Ali Imran ayat 95 dan 96 menjadi prinsip satu, jangan pernah sekali-kali ngicipi saja ampun ya, untuk terjerumus di dalam langkah-langkah kemusyrikan. Ingkang nomor kali menyadari betul bahwa rumah ibadah yang kemudian Allah jadikan mula-mula di muka bumi ini adalah Mekah. Maka ketika Nabi ditanya rumah ibadah yang pertama dibangun adalah Mekah, yang kedua Masjidil Aqsa. Maka sampai hari ini mengapa penduduk Palestina masih bertahan? Itu bukan sebab apa-apa Bapak Ibu. Sebab mereka itu menjaga janji Allah Subhanahu wa taala.
Lalu sahabat bertanya lagi, lalu yang ketiga apa ya Rasulullah? Yang ketiga adalah masjid di mana engkau tinggal. Masjid di mana engkau tinggal. Maka salah satu syariat Rasulullah Muhammad SAW itu yang beda dengan syariat nabi-nabi terdahulu adalah waju'ilat al-ardu kullahu masjidan. Selama itu di atas muka bumi, kalau panjenengan sami bisa menunaikan sholat. Sekalipun tidak ketemu apa? Tidak ketemu masjid. Jadi jangan ada alasan orang ono musola, orang ono masjid. Tapi selama kita bisa memastikan tempatnya itu bersih dari najis, karena syaratnya kan suci badan, pakaian dan tempat dari najis, maka insya Allah bisa digunakan untuk sholat. Mugi-mugi menika saged menjadi tambahnya keimanan kula panjenengan sami dumateng Allah. Kathah lepat anggen kawula matur nyuwun papunten. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.